Perkenalkan, saya Bawono Kumoro, peneliti senior di Indikator Politik Indonesia. Kami belum lama ini merilis survei terbaru kami yang kami lakukan pada 26 sampai 30 Mei 2023. Survei yang kami lakukan menggunakan teknik random digit dialing. Random digit dialing adalah teknik mengambil sampel dengan membangkitkan secara acak nomor-nomor telepon. Nah, dengan menggunakan random digit dialing ini, kami mengambil 1.230 responden dengan margin of error 2,9%. Beberapa temuan menarik dari survei kali ini adalah tentu saja elektabilitas nama-nama bakal calon presiden. Kalau dibandingkan dengan survei bulan awal Mei, terjadi perubahan elektabilitas terutama di posisi 3 besar. Di antara nama-nama Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan, terjadi perubahan posisi elektabilitas. Di survei kali ini, elektabilitas Prabowo naik dari posisi terdahulu di survei sebelumnya, berada di posisi 38%. Kemudian Ganjar Pranowo, yang sebelumnya di survei sebelumnya berada di posisi berhimpitan dengan Prabowo Subianto, sekarang turun di posisi 34%, gitu ya, turun sedikit. Sedangkan Anies Baswedan kembali mengalami penurunan dari elektabilitas di survei terdahulu. Jadi ada pertarungan yang sangat sengit antara dua nama, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Ini cukup menarik kalau kita perhatikan, selama beberapa bulan terakhir memang ada tren kenaikan secara perlahan-lahan dari Prabowo Subianto. Sebaliknya, setelah terjadi insiden pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20, ada tren penurunan dari Ganjar Pranowo. Kemudian untuk Anies Baswedan sendiri, yang sejak akhir tahun kemarin mengalami stagnasi terus kemudian mengalami penurunan, memang belum mampu naik kembali elektabilitas dari mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Kalau kita lihat komposisi demografi pemilih bakal calon presiden ini, Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan, misalnya dari komposisi etnis, kita lihat bahwa dominan suku Jawa atau etnis Jawa itu menjatuhkan pilihannya kepada Ganjar Pranowo ketimbang dua nama lain. Ini bisa kita pahami karena Pak Ganjar Pranowo merupakan gubernur di Jawa Tengah, 2 periode gubernur di Jawa Tengah, dan PDIP juga partai Pak Ganjar Pranowo ini, basis politik beliau itu sangat kuat di Jawa Tengah. Begitu juga di daerah lain di Jawa Timur misalnya. Ini menjelaskan kenapa Pak Ganjar Pranowo mampu menarik sebagian besar pemilih beretnis Jawa. Sedangkan pemilih beretnis Minang yang 2 pemilu terdahulu menjatuhkan pilihannya kepada Prabowo Subianto, sekarang secara perlahan-lahan itu terbagi dua pilihan besar. Selain juga kepada Pak Prabowo Subianto, sekarang etnis Minang itu dominan juga kepada Pak Anies Baswedan. Ini kita bisa pahami misalnya karena di awal-awal ketika Pak Prabowo bergabung dengan pemerintahan Pak Joko Widodo sebagai Menteri Pertahanan, ada kekecewaan dari basis-basis massa pemilih Pak Prabowo di 2014 dan 2019 atas keputusan politik dari Pak Prabowo Subianto tersebut. Karena itu, kemudian di awal-awal sempat terjadi perpindahan basis pemilih Pak Prabowo kepada Anies Baswedan yang direpresentasikan sebagai bakal calon presiden yang berada di luar pemerintahan. Karena itu, basis pemilih Pak Prabowo, termasuk di etnis Minang, ada terjadi perpindahan ke Anies Baswedan. Tapi kalau kita lihat secara persentase, tidak jauh berbeda misalnya persentase pemilih etnis Minang terhadap Anies Baswedan dan juga kepada Prabowo Subianto. Basis demografi lain yang bisa kita lihat dari pemilih adalah berdasarkan mata pencarian atau pekerjaan. Kalau kita lihat, sebagian besar petani, peternak, dan nelayan itu menjatuhkan pilihannya kepada Pak Prabowo Subianto. Kemudian juga temuan menarik lain adalah ibu rumah tangga menjatuhkan pilihannya kepada Pak Prabowo Subianto sebagian besar ketimbang kepada dua nama lain, Ganjar Pranowo atau Anies Baswedan. Dalam hal misalnya petani, nelayan, dan peternak, kita bisa pahami meskipun pekerjaan ini adalah pekerjaan yang sangat identik dengan wong cilik sebagai basis massa utama dari PDI Perjuangan, tapi sebenarnya di dua pemilihan umum terdahulu, petani, peternak, nelayan juga relatif menjatuhkan pilihannya kepada Pak Prabowo Subianto. Kita bisa pahami ini karena sejak lama misalnya Pak Prabowo Subianto dan Partai Gerindra melakukan kampanye-kampanye mengenai peningkatan kesejahteraan tani, peternak, dan nelayan melalui pembantuan kepada petani, bibit, dan sebagainya. Jadi ini adalah akumulasi dari kampanye Partai Gerindra selama ini dan juga Pak Prabowo
selama 2 pemilu terakhir. Mengapa kemudian ibu rumah tangga juga menjatuhkan pilihannya relatif besar kepada Pak Prabowo? Pak Prabowo ini secara karakter identik dengan wibawa, gagah, berani. Nah, itu adalah karakter-karakter yang relatif memang sangat disukai oleh kaum perempuan, tidak terkecuali ibu rumah tangga. Kemudian kalau kita lihat dari basis pilihan terhadap partai politik, dari pemilih-pemilih nama-nama bakal capres tadi, itu kita juga temukan belum terjadinya soliditas pemilih atau konstituen dari partai-partai politik pendukung gitu ya. Kalau kita lihat misalnya yang relatif solid, PDIP dan Gerindra sebagai basis utama dari Ganjar Pranowo dan Pak Prabowo Subianto, sebagian besar sudah menjatuhkan pilihannya terhadap kedua nama tersebut. PDIP sebagian besar hampir seluruhnya atau mayoritas dari pemilih PDIP yang kita temukan dalam survei kali ini menjatuhkan pilihannya kepada Ganjar Pranowo. Begitu juga dengan pemilih Gerindra yang sebagian besar sudah menjatuhkan pilihannya kepada Prabowo Subianto. Sedangkan dari partai-partai lain, terutama dari partai-partai yang belum memiliki tokoh atau ketua umum mereka yang tidak memiliki elektabilitas cukup menjanjikan dan belum menentukan pelabuhan politik mereka akan mendukung siapa di 2024 mendatang, pemilihnya terlihat sangat belum solid gitu ya. Misalnya Partai Golkar, kita lihat sebagian besar pemilihnya lari kepada Prabowo Subianto. Ini bisa kita pahami misalnya kenapa? Karena Ketua Umum Partai Golkar, Erlangga Hartarto, secara elektabilitas juga meskipun sudah diusung oleh Partai Golkar sebagai bakal calon presiden, tapi secara elektabilitas belum menjanjikan. Sehingga pemilih dari Partai Golkar melihat figur lain yang relatif dekat dengan ideologi atau platform Partai Golkar. Nah, Prabowo Subianto dirasakan lebih dekat dengan ideologi atau platform Partai Golkar oleh pemilih Partai Golkar. Karena Prabowo Subianto sudah di masa lalu pernah menjadi bagian dari Partai Golkar sebelum mendirikan Partai Gerindra. Dan juga kita jangan lupa bahwa di pemilu 2014, ketika itu Partai Golkar juga menjadi salah satu partai pendukung dari Prabowo Subianto. Nah, kemudian yang juga menarik adalah belum terjadinya soliditas dari partai-partai di koalisi perubahan dalam mendukung Anies Baswedan. Misalnya, Nasdem yang sebagai partai pertama mendeklarasikan Anies sebagai calon presiden pada 3 Oktober tahun lalu, sebagian besar pemilihnya masih terpecah dua kepada Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Memang tidak mudah menyatukan pemilih Nasdem dan pemilih Anies Baswedan. Karena dua pemilih ini datang dari dua tempat yang berbeda. Pemilih Anies Baswedan sebagai basis pemilih utama dari beliau adalah kelompok-kelompok politik Islam yang mendukung beliau di 2017. Karena itu juga yang menjelaskan kenapa pemilih PKS jauh lebih solid kepada Anies Baswedan ketimbang pemilih Nasdem dan pemilih Demokrat. Meskipun ketiga partai ini sama-sama berada di koalisi perubahan.